Ya, balik lagi di Tim Horiens bersama saya Dava. Saya Pak Rizky. Ya, benar. Kali ini kita bakalan ada bintang tamu nih. Benar. Narasumber nih. Banyak cerita. Kali ini tuh kita mau ceritain tentang mistis-mistis adat Sunda yang ada di sekitarnya bintang tamu. Bisa. Jadi kalau untuk sekarang kayaknya kita butuh narasumber. Benar. Langsung aja kita panggil ya. Iya. Ini dia, Pak Edi. Ayo Pak, masuk Pak. Oke guys, jadi kali ini kita tuh kedatangan tamu. Namanya ini Pak Endi. Jadi Pak Endi ini tuh kerja sama Karin. Dia itu udah hampir berapa lama Pak kerja sama Karin sekarang? Sekitar 4 tahun kurang lebih lah. 4 tahun. Jadi Pak Endi ini yang jagain rumahnya Karin. Asalnya orang mana Pak? Saya asli Sukabumi, daerah Jampang Kulon. Sunda berarti ya? Sunda. Asli. Ya, Jampang Surade lah. Persisnya gitu. Terus Mak? Bapak selama kerja sama Karin selama 4 tahun tadi ya? Sekitar 4 tahun kurang lebih. Kira-kira Bapak udah ada pengalaman apa aja nih Pak selama bekerja sama Karin? Entah mungkin di kantor lama, entah sekarang. Yang mistisnya nih, yang biasanya malam ya Yang kan? mistisnya. Kalau yang mistisnya sih di area Pondok Indah dulu ya. Oh kantor lama ya, Ya, kantor di lamanya kantor kita. lama tuh dulu sekitar ya kerja baru 8 bulan lah kurang lebih. Nah, banyak banget tuh di area Pondok Indah tuh, apalagi yang di pas kolam tuh. Nah, Oh di luar berarti ya? di luar posisinya di luar dan di kantor etim. Nah, seringkali apa namanya kayak tiba-tiba kita lagi beres-beres nih, anak kecil lewat. Terus kadang-kadang kalau di pojokan kolam renang tuh dia posisinya pendek, terus gimbal. Dia posisinya kayak lagi mancing gitu. Ini anak kecil? Nggak, dia itu kayak kalau Dia yang lagi dua ya. Soalnya posisinya 3 sih kalau pengalaman saya di situ saya pernah nemuin yang seperti itu 3 gitu ya. Oh jadi maksudnya ada 3 yang lagi mancing Ya, yang sama anak kecil yang lari anak kecil itu. tuh lari-lari tuh di kantor etim. Itu di daerah kolam. Di daerah kolam Oh, terus. dalamnya nih, dalam kantor nih, di atas atau di bawah. Atas kan memang agak serem nih kalau kita perhatiin ya kan. Ya. Kantor lama kita nih yang dulu. Itu persisnya kalau di atas tuh di kantor etim. Staff dong ya. Di kantor staf ya. Itu persis di situ. Apalagi kalau misalnya semuanya udah bubar nih, udah pulang kerja sekitar jam 4. Atas kan kosong ya. Nah, kita kan ya ke atas naik kan Iya, bersih-bersih. bersih benar. Di situ ya sekelewat mata kayak merhatiin gitu kan. Pas kita tengok ya ternyata memang ya kerdil. Jadi bukan hanya durasi sedetik 2 detik. Jadi kita memastikan bahwa dia tuh nampakin diri gitu. Nampakin diri. Emang abstrak, nggak terlalu gimana, tapi memang jelas tuh dia lari tuh kayak bingung, lari. Lama-lama dia kayak nembus tembok lances gitu. Seperti itu. Itu sore itu kejadian. Itu sore. Nah, kalau yang lebih seram lagi tuh kalau nggak salah ulang tahun IG apa dulu tuh. Oh ya, kan dulu di kantor lama tuh suka ada acara kita kalau misalnya anniversary atau ada yang ulang tahun itu emang biasanya di kantor lama kita acarainnya. Kalau ulang tahun lalu tuh pas si baru-baru masuk tuh. Hah, Nah, di situ yang saya bilang tadi yang rambutnya gimbal pendek. ya. Dia emang agak sedikit jahil. Saya pun begitu saya masuk nganterin ya semacam minuman lah gitu. Iya. Nah, dia tuh udah menomprok ke seseorang. Oh, ini acara udah mulai. Oh lagi berjalan. Lagi rame gitu kan. Nah, dia tuh tatap matanya tuh ke seseorang yang mungkin saya nggak bisa sebutin ya. Ke seseorang. Nah, mungkin saya bukan berarti bukan, cuman karena Dia ngeliatin orang fokus ke satu orang, bukan nempel bukan. Dia begitu mau masuk, nah, saya lari, saya isanya sedikit menjegat lah. Oh, oke. Sedikit menjegat, sampai jujur botol itu pun saya pecah tuh, saya banting. Oh. Saya banting, mungkin sempat sih yang nanya tuh kalau kenapa sih Pak katanya? Enggak, lagi oleng juga tuh. Iya. Kenapa sih? Enggak, saya bilang terpeleset aja, saya nggak mau jadi. Iya. Kan. Tapi sorry Pak, benar. Ini yang dia liatin tuh bukan
bukan Herma kan? Bukan. Cewek? Bukan. Ya itulah cewek. Oh, udah aman kita. Ayo lanjut, Pak. Ya, ada salah satu teman dekat non Karin juga. Iya, benar. Tapi udahlah gitu nggak usah dibahas siapa orangnya. Iya, nggak usah. Nah, kebetulan si orang perempuannya itu dia ada agak sedikit mungkin latar belakangnya sedikit bisa nalurinya bisa kadang-kadang. Oh, oke. Apa emang dia lagi dapat bulan apa nggak? Iya. Tahu lah kalau ke situnya ya. Oh, dia ngerasain juga gitu. Dia ngerasain. Nah, dia sempat mau masuk. Ya mau masuk kayak masuk ke dalam raganya gitu kan. Ini terjadinya ketika acara itu lagi udah langsung sekitar jam 11:30. Tengah malam ya. Tengah malam yang kalau nggak salah agak kompleks sedikit kan. Iya. Nah, Oh, yang itu. Ya. itu. Celeng kita, guys. Iya. Makanya pas itu saya secara sendiri gitu. Bodo amat lah dengan orang sekitar, lagi pada nggak fokus kan. Iya. Saya ngomong lah, kalau memang kamu di sini betah, terus duluan kamu di sini gitu kan, ya udah kamu jangan ganggu. Kalau memang kamu ganggu terus, ya apa boleh lihat, ya saya sebagai manusia lebih mulia daripada kamu, saya bilang. Iya benar sih. Akhirnya dia secara perlahan kan meredup kayak asap tuh, meredup, ya hilang. Cuman dia ngasih tanda harus selesai jam 1. Dan emang bener dong, malam itu jam 1 kita udah selesai. Setengah 1 itu kan kita udah selesai tuh. Oh. Dan saya pun sempat bilang, siapa dulu yang si Pitra Pitra. Ini nih malam yang saya ketiduran di kantor bukan sih? Iya pokoknya yang itu yang Iya. sampai ada yang suruh Oh, oke. Sampai saya tuh ngomong, saya bilang ya jangan sampai lewat jam 1 aja. Ya kita bukan percaya dengan hal itu, tapi kita harus waspada juga. Oh. Jadi pada malam itu tuh Bapak sama makhluk ini tuh berkomunikasi dong? Ya secara tidak langsung batin saya berkomunikasi sama Iya. Bisa ngebaca lah, ya kan? Dan itu memang berlangsung lama. Jadi selama saya di Pondok Indah, istilahnya hal-hal yang seperti itu mungkin asing bagi yang lain. Iya, tapi kalau buat Bapak emang udah kayak udah. Jadi istilahnya bukan masalah nggak takut ya, Iya. kita harus tetap waspada. Iya. Tapi selalu ada tuh. Iya, Kadang setiap hari ya, kita ada lah. Standby tuh saya sampai jam 2, jam 3. Benar. Kadang-kadang kalau kata Karin nih, Pak tolong periksa misalkan di sekitar, ya saya periksa. Nah tiba-tiba saya nongol ke kamar gitu kan. Jadi padahal tuh Karin tuh nggak ada lagi di luar misalkan. Nah di tempat kasur itu persis seperti ada bekas tidur orang, bekas selonjoran orang gimana sih? Oh. Kan saya sampai nanya si Mbak dulu, yang bukan bayang ini sih. Iya. Yang dulu ya. Saya bilang masuk kamar belum? Saya bilang belum, katanya beresin juga belum. Saya bilang coba lah tengok, saya kan dari kaca. Iya. Dia percis tuh, padahal tadinya tuh rapi. Oh, ada bekas. Ada bekas tiduran. Oh. Sering kali gitu. Kayak spray lecek gitu ya. Tapi sebenarnya Karinnya sendiri tahu nggak sih dia? Tahu, bahkan jam Oh, 2 makanya dia, Pak coba cekin dulu dong gitu ya. Pas jam 2 tuh saya sampai ngejar, itu persisnya kakinya 3. Saya pikir si Ciara lepas. Nah bukan si Ciara belum ada. Oh belum ada. Boni and Clyde. Sekitar jam 2 tuh dia ngonggong terus tuh. Jadi kayak ngelihat maling gitu. Iya. Nah, posisinya kan kandang Boni dulu di kolam. Langsung ini sama ini ya, Saya ruangannya. jam 2 tuh ngechat Gangga, Mas Gangga coba cek CCTV, saya bilang gitu. Mungkin mereka lagi nggak fokus dengan handphone. Akhirnya saya buka, saya kejar. Jadi si yang percis loncat itu kaki 3 itu kan ada pohon kemboja tuh. Di pojok. Enggak, dari kandang tuh dia kaki 3 tuh lari gitu. Sampai sana itu ke pohon kemboja. Coba, sorry Pak, kalau secara fisik bentuknya kayak gimana? Bentuknya penglihatan kayak orangutan. Kakinya 3 tuh, panjang, yang depan tuh panjang. Jadi posisi kakinya yang belakang mungkin 1. Berarti dia mungkin tokoh utama di rumah itu kali ya? Kayaknya ya dengar cerita juga sih dari satpam sekeliling. Memang kalau makhluk itu katanya, jadi di area rumah 4 ini kan dia ada 4 tuh berderetan, nongol aja. Oh, jadi dia bukan di kantor doang berarti ya. Dia di sebelah juga, main ke sebelah juga. Gitu. Apalagi kan dia merasa mungkin ke Boni ya, merasa teman apa gimana, tahu lah kita ya. Sering tuh pengalaman seperti itu. Di tempat tidur saya di atas, apalagi. Jadi kadang-kadang Pak Hendy iya di atas ya? Dia kan dari dapur tuh naik ke atas. Nah lagi tidur pun saya dibangunin nih. Woi, gitu. Kalau misalnya udah jam 2, jam 3 nih, posisi kalian ada. Saya pikir
si Mbak siapa, saya bangun, apaan sih dia bilang. Ya presisnya lah orang ngobrol gitu, cuman mungkin saya masih belum full sadar. Iya. Nah begitu saya turun ke bawah, nah saya orang ini ditinggal nih, mas misalkan, Mbak saya bilang manggil ya, enggak mang katanya, saya juga masih tidur, manggil siapa yang manggil? Nah saya balik ke atas, nah orang itu udah nggak ada. Oh. Entah itu saya. Tapi dia ngapain tuh Pak? Jam 2 bangunin? Ya, Emang iseng gitu maksudnya? Iseng, jadi mungkin karena di masa kecil saya sempat sih, saya bilang saya bukan bisa, cuman sempat belajar sedikit-sedikit. Oh, jadi emang dia memahami, oh saya tuh bisa sedikit interaksi sama dia, dan dia mau nunjukin gue di sini ada, jangan coba-coba misalkan yang lainnya mengusik apa gimana, mungkin seperti itu. Jadi PND itu sebenarnya emang ada basicnya ya? Ya sedikit ada insya Allah. Tapi untuk dari penunggu yang ada di kantor itu, yang dia nggak suka itu apa? Maksudnya kayak entah kalau misalnya di rumah saya nih, rumah saya nggak sukanya ramai, berisik. Nah itu pasti. paling dia nggak Iya sih, suka. kelihatan sih. Paling dia nggak suka. Pokoknya setiap misalkan 2 hari lagi nih mau ada acara, Dia udah ngingetin. secara mata pribadi gitu ya, dia udah berkumpul, jadi kayak saya mempersiapkan diri juga kayak seperti itu. Tapi kan gimana ya, maksudnya kita kan di dunianya kan berbeda, dimensinya berbeda. Mungkin ya memang seharusnya saling menghargai dunia masing-masing ya. Cuman kalau misalnya mengadakan pesta atau acara di kantor itu kan hal yang kayak manusiawi aja gitu kan. Terus menurut Bapak sendiri kira-kira solusi tengahnya itu apa? Kalau misalnya si penunggunya nggak suka tapi kita juga pengen ngadain acara. Nah itulah istilahnya kita kan sama-sama makhluk yang dibuat sama Tuhan kan. Mereka punya ego, kita juga punya ego. Mereka pikir ini daerah saya gitu, dan kita sebagai manusia ya ini rumah saya. Disitulah istilahnya bentrok itu ya emang hal yang wajar. Cuman mungkin gimana caranya ya, kalaupun ada yang ngerti sebelum acara itu dimulai ya kita amit dulu, misalkan kalaupun ada yang kesenggol apa yang diam di sini ya mohon jangan ganggu, mungkin dia pengen juga seperti kita ngelewat permisi bang. Ya sih, setidaknya santunnya juga. Ya santunnya juga. Karena makhluk itu pun sama. Ya sama. Ada etikanya. Ya ada etikanya. Ya kayak ini aja kayak yang di awal tadi, seenggaknya ya udah jangan lewat dari jam 1 gitu loh. Jadi kita sama-sama ini aja ngertiin gitu loh. Walaupun dimensinya berbeda ya. Tapi kalau emang di acara itu juga pada ya namanya orang lagi pada nggak fokus kan, gitu. Tapi kayak secara ada dorongan mereka jam 1 udah bener-bener off, jam 1 tuh. Jam setengah 1 udah bener-bener hampir bubar semua kan. Tiba-tiba udah ini aja gitu ya. Jadi awalnya kan rencananya jam 4 kalau nggak salah tuh apa jam 3 gitu kan. Iya. Ini kita jam 1 emang udah ada apa namanya seperti itu. Mereka pun kayak terdorong dengan sendirinya gitu pada bubar gitu. Dan si ini pun ya, dia mundur secara pelan, mundur kayak asap tuh pelan. Tetap tuh di pojok yang di tabungan air panas tuh. yang di kolam. Iya yang di kolam selalu. Iya. Tapi Pak Hendi baru ngerasain hal mistisnya itu di kantor setelah 8 bulan? Apa setelah 2 bulan udah mulai ngerasain? Masuk sih sebetulnya Udah pasti ya. Udah cuman kan pertama kita nggak mau dengan sok tahu. Adaptasi dulu. Istilahnya bikin gundah penghuni. Yang penting gimana caranya biar rumah ini ditinggalinnya enak, terus si penghuninya juga nyaman. Iya, benar. Kita jangan mengeluarkan statement yang bikin orang itu jadi parno gitu dengan hal seperti itu. Ya kalaupun mereka dengan ngelihat sendiri-sendiri ya itu ya tersilah kayak model si si Cantika tuh sering ngelihat juga sering. Oke, mungkin itu beberapa cerita yang tadi udah cerita di kantor, tapi ada nggak Pak satu cerita yang benar-benar ngebekas banget di Bapak tuh di kantor yang lama gitu? Mungkin entah berkomunikasi, entah mungkin dia memiliki pesan atau apa. Kalau yang berbekas tuh sampai saat ini mungkin masih saya simpan tuh bentuknya apa bendanya gitu. Saya bawa juga ke rumah. Jadi posisinya sekitar jam 3. Nah, jam 3 subuh saya bangun karena pikir Karin memang waktu itu belum pulang. Nah, saya tertidur, saya kaget kan.
saya merasa kayaknya ada Karin gitu kan. Terus begitu saya turun ke bawah, ya ternyata belum pulang. Nah, pas saya naik lagi, saya nengok ke apa namanya kayak tambang buat jemuran tuh. Saya pikir sarung. Saya bilang dalam hati, ya sarung saya belum saya angkat. Nah, begitu saya ambil gini, terbang dia. Terbang, posisinya dia kayak krem, warnanya krem. Ya terbang, saya kejar sampai teras depan tuh. Teras depan yang ruangan Hali, tapi dari luar. Nah, yang berdampingan dengan pohon mangga tuh. Nah, habis saya jambak tuh. Nah, dapat saya rambutnya 2 helai. Sampai sekarang saya ada sekitar 1/2 meter lah. Sampai sekarang. Oh, jadi itu yang istilahnya bisa dibilang ya masih ingat aja gitu. Kayak saya tuh kayak ngejar apa, kayak ngejar maling. Dan di situ saya lupa bahwa itu makhluk halus, saya lupa di situ. Saya pikir ya demi keamanan rumah nggak mikir itu makhluk halus, nggak mikir itu orang, yang penting aman gitu keluar dari rumah ini gitu. Nah, itu saya jambak, dia loncat ke pohon mangga, dapat tuh 2 helai. Dan itu pengen dibawa saya bawa sampai saya ke kampung. Saya itu bilang bentukannya rambut, cuman kayak ijuk. Oh, kasar Dia, jadi lenturnya tuh lentur kaku. Iya, paham. Oh. Nah, saya tanya saya ke orang kampung sana. Oh ya ini katanya yang istilahnya mungkin bisa dibilang yang si pendek itu bisa tinggi, bisa seperti ini. Nah, itu kan rambut pengen dibawa ke kampung berarti kan. Nah, itu kan pengen tadi ngomong sama orang teman-teman Pendi yang ada di kampung kan. Nah, itu kalau ngomongin balik lagi ke topik pertama nih, yang adat-adat mistis Sunda, itu kalau kayak gitu tuh kita komprominya gimana sih? Atau maksudnya cara kita untuk kayak biar sama-sama bisa komunikasi, atau cara kita berinteraksi lah sama makhluk itu. Karena Bapak kan juga kebetulan asli Sunda, paham tentang adat-adat Sunda. Karena saya juga sering dengar dari berbagai macam orang tentang adat Sunda ini, cuma masih kurang paham. Atau ada pengalaman juga nggak dari kamu, Pak? Gini, kalau adat Sunda tuh istilahnya cara kita menghilangkan atau enggak berinteraksi gitu ya dengan makhluk kayak gitu sebetulnya sih gampang. Enggak juga kita harus punya ilmu sini, punya apa mantra ini, enggak usah juga. Jadi kalau kita sadari kita kan terbuat dari tanah, ya kan. Jadi kalau memang kita naluri kita di situ udah ada nih, yakin gitu kan dengan hati kita, di situ ada penghuninya. Kita sopan gitu. Enggak, kita kan ini tanah. Nah, kita sentuhin tanah, 2 kali nih. Sentuhin tanah, terus kita bilas ke muka. Ya kayak tayamum aja. Kayak tayamum. Nah, secara tidak langsung kita pun bisa ngelihat bahasa dia yang seharusnya kita ngerti, kita bisa paham. Apa itu berlaku sama semua orang? Sama semua orang, yang bukan meyakini ya, tapi percaya gitu. Percaya bahwa di situ ada, terus memang ya kita sama-sama diciptakan. Terkecuali yang benar-benar memang bodo amat susah untuk masuk tuh. Tapi itu bisa dibilang ini nggak sih, cara tadi tuh bisa dibilang kayak ritual buka indera keenam nggak sih itu? Dia bukan ritual, jadi dia emang istilahnya apesnya si makhluk halus itu dengan debu itu istilahnya. Sebagian besar dengan debu tanah gitu. Jadi kayak misalkan kita lihat orang yang kesurupan, misalkan dicabut nih, ada juga dengan pakai jampi-jampi. Nah, cuman yang paling awam lagi nih, kita terdesak, nah itu kita ambil tanah yang paling halus, ya kita terdesak, yang kita mungkin muka, diituin ke tukang ke yang kerasukannya itu, udah. Oh, itu salah satu cara. Itu salah satu cara kalau di adat Sunda ya. Adat Sunda ya. Nah, saya juga sering melakukan hal seperti itu kalau memang dibutuhkan sama orang-orang di sana gitu. Itu kalau adat Sunda. Jadi nggak harus pakai jampe, nggak harus pakai ajian, nggak. Ada lagi nggak tuh, Pak? Kira-kira? Itu berlakunya di daerah Sundanya, Pak? Kayaknya sih di semua wilayah. Cuman itu penemuan Sunda yang pertama. Cara Sunda salah satunya kayak gitu. Dan saya pun sempat kayak merantau ke Medan, terus orang Medan. Beda caranya. Enggak, orang Medan kebetulan ada yang kesurupan seperti itu, dan saya coba pakai adat Sunda itu, ternyata berhasil. Berarti ke semua itu bisa tergantung. Saya berhasil. mau cerita dikit nggak apa-apa ya, Pak? Iya. Saya dulu pernah, kayaknya saya udah pernah cerita juga di Morins di episode sebelumnya. Jadi saya waktu itu lagi bertiga. Saya mungkin Bapak juga bisa ngebayang-bayang. Saya bertiga gitu sama satu perempuan, teman saya, sama satu lagi laki-laki. Kesurupan, Pak. Saya dari
Ini yang kesurupan yang mana nih? Yang si cewek, Oh, si iya. teman gue dia duduk belakang. Kita emang lagi lewatin kuburan Cina gitu. Tapi memang si temen gue ini rentan banget. Maksudnya Gampang banget ini ya? banget dan dia tuh penakutnya pol. Oh, Sedangkan emang kalau jadi misalnya lebih kita ini kan, gampang bukan ya? sebenarnya takut itu adalah salah satu kita transfer energi ke mereka kan. Iya. Nah, terus habis itu sampai akhirnya dia sempat teriak, akhirnya kesurupan. Tapi sumpah diem aja, diem ya sampai rumah tuh dia benar-benar diem. Di situ saya nggak ada pengalaman nanganin orang kesurupan atau masakan dan segala macem. Akhirnya, tapi kayaknya dengan membaca segala doa pun bisa ya Pak ya? Bisa, cuman ya istilahnya kalau masalah doa tuh semua orang bisa. Tapi ya kembali ke keyakinan. Istilahnya kalau kita full yakin gitu kan, bismillah aja udah selesai istilahnya kan. Terus sama orang yang penakut memang rentan banget, yang benar-benar full penakut itu ya seakan-akan energi dia ditransfer ke itu, jadi si mereka ini jadi gagah gitu kan. Nah, jadi makanan banget. Coba kalau kita benar-benar digali keberanian kita, dia kalah. Sebenarnya kuncinya satu sih, kita tuh harus benar-benar apa namanya, kita tuh derajatnya tuh lebih tinggi Iya. mereka. Terus habis itu tetap punya keyakinan penuh bahwa Iya. kita itu memiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, iman kita kuat lah. Gitu dipermantap gitu loh. Keyakinan. Iya, pokoknya di semua keyakinan ya, misalnya entah di Muslim, entah di non-Muslim sama. Nah, kalau kita yakin dengan yang menciptakan kita, ya makhluk yang kasat mata itu ya nggak ada apa-apanya. Emang mereka tuh 1 banding 9, mereka tuh hanya 1 istilahnya kekuatannya itu. Kita tuh 9. Cuman ketika kita lumpuh, ketika kita takut, seakan-akan energi kita disedot sama mereka. Mereka jadi full 10 misalkan. Nah, itulah yang kebanyakan orang ya kesurupan, istilahnya tiba-tiba ngeblank aja gitu pikirannya. Itu juga saya karena nggak ada pengalaman, jadi apa saja yang saya lakuin, entah baca-baca. Tapi karena saya saking muaknya, entah kena mungkin komunikasi saya waktu itu sama ini. Ya alasannya karena ini orang rentan aja sih, emang jahil aja. Terus habis itu si cewek ini perempuan sosoknya. Terus habis itu dengan saya baca-baca ayat kursi berapa kali, Al-Fatihah berapa kali, akhirnya keluar. Tapi si teman saya ini makin belakang setelah kejadian tersebut jadi makin lebih peka. Kenapa ya? Maksudnya di peka dalam arti? Dalam hal bisnis itu. Jadi setelah dia kesurupan itu, Jadi jauh kayak lebih peka ya kayak keberadaan. oh ya mungkin dia berusaha berani mungkin ngegali keberaniannya sendiri apa, jadi biar ngelawan rasa takutnya mungkin gitu. Jadi walaupun dia punya feeling di sini ada keberadaannya, tapi dia tetap tetap santai gitu, nggak kayak kemarin kan. Karena udah kena gitu sekali, makanya lebih peka gitu ya. Tapi menurut Bapak nih aman nggak sih kalau misalkan kayak misalnya apa ya? Saya itu suka muak sendiri, suka kesal kalau misalnya emang ngerasa kayak saya diperhatiin, saya dijailin, tapi dijailinnya tuh nggak dalam sentuhan atau gerakin apa, tapi saya ngerasa aja ada gitu. Terus kayak apa? Saya suka marah-marah sendiri. Kira-kira mereka tuh ini nggak sih, kesel nggak sih kita maksudnya? Ya kalau kesal sih enggak, justru mereka gembira ketika kita terpancing gitu. Seolah-olah kita itu terpancing. maksudnya. Tapi saya keselnya ini bukan takut ya, saya nggak mau. Iya, lu kayak ngedumel sendiri gitu kan. Iya. Itu lu kena pancing karena emang dia kan jahil kan Pak ya. Emang niatnya tuh gangguin. Tapi masalahnya Kalau gue sadar gitu loh. iya, Iya. kayak satu contoh nih ya, misalnya gue lagi di kamar. Biasanya kan lu pernah ngerasain nggak sih yang silhouet putih gitu loh? Iya, kita kan mikirnya itu bayangan lewat atau dari luar gitu kan. Padahal feeling kita kan ngerasa kayak ada yang lewat gitu kan. Cuman kalau gue mikir gini, lagi main HP tiba-tiba ada suara apa gitu. Ya udahlah, biarin, nggak kepancing gitu loh. Nah, itu karena lebih bagus, semakin ya. kepancing, Ya. semakin sering suara itu keluar. Cuman kalau misalnya kayak dia coba nih silhouet, ya udah. Karena otak gue mikirnya kayak ya udahlah, biarin aja. Tiba-tiba atau TV nyala nih. TV nyala sendiri nih. Oh ya udahlah, itu gue positif mikirnya. Oh ini mungkin emang TV-nya agak error, suka nyala sendiri. Dan emang itu sering terjadi. Maksudnya di kamar TV suka nyala sendiri, biru gitu, lighting biru doang, ngerti kan? Dia kayak gitu. Gue kayak ya udah sambil main HP, biarin aja. Sering banget dah. Lalu lalang gitu dari luar masuk. Tapi emang nggak akan bisa di dalam rumah gue, pasti cabut.
Gue kalau misalnya udah pegang gue banget, gue minta tolong ya Pak. Cuman yang penting intinya jangan kepancing aja amarah Iya. kita. Kalau kepancing ya berarti kita kalah. Istilahnya Dia malah tambah dia seneng berusaha godainnya. dia berusaha masuk itu cepat banget ke kita kenanya gitu. Kita santai aja, malah bikin dia kesel. Ini orang udah gue pancing tapi bandel banget Kalau ya. dia kesel, Malah dia yang cabut. Dia yang cabut lah istilahnya. Dia bedain ya. Nah lu kayak gitu gak apa-apa, jangan kayak lu kan tadi bilang risih sendiri kan, ngedumel sendiri. Nah itu dia seneng tuh, tambah seneng dia. Itu yang dari pengalaman gue ya. Mungkin hari ini segitu aja dari Bapak. Terima kasih juga. Ya, makasih Ya, Pendi sama-sama. ya. Kita mau berbagi. Mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk orang di luar, mungkin menghargai. Ya pesannya gini aja, ya kita sama-sama di dunia, sama-sama diciptakan. Istilahnya apa namanya, saling menghargai itu hal yang wajib gitu kan. Sopan lah, Ya, punya sopan. etika lah. Istilahnya seperti kita mau lewat dengan pada manusia permisi apa gimana, mereka pun mau seperti itu gitu. Istilahnya intinya saling menghargai aja. Insya Allah nggak ada yang nggak mereka ganggu. Aman lah juga ya. gitu. Tanpa terkecuali yang jahil banget ya itulah. Ya intinya kita ini manusia derajatnya lebih tinggi dari apapun gitu. Maksudnya, tapi di dunia mereka ini mereka ada, jadi kita saling menghargai aja sih kesimpulannya gitu. Gitu aja. Iya. Oke, kalau gitu. Untuk hari ini Ya, Andy makasih ya Pak Andy. Oke, sama-sama. saya Rema Rizky. Saya Dava Hamzah. Saya Suhendi. Oke guys.